sebenarnya dengan kita shifting ke kendaraan bermotor listrik, ini kita bisa menghemat untuk satu roda 2 itu 3,7 juta per tahun. Roda 4 itu bisa sampai angka 19,2 juta. Kalau dia menggunakan bahan bakar subsidi, artinya subsidi dikali jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 itu akan mengurangi jumlah subsidi yang cukup signifikan. Yang kedua, kita akan mengurangi juga ketergantungan kita terhadap fosil fuel. Yang ketiga, negara juga berhasil mendapatkan keuntungan bisa menurunkan emisi karbon. Ada strategi tersendiri nggak sih untuk menangani 3 hal masalah itu, masalah harga, infrastruktur, dan masyarakat yang masih belum aware sama kendaraan listrik? Jadi ini beliau nih TAU Kedeputian 1, fokusnya ngomongin soal infrastruktur sama ekonomi ya Bang? Fokusnya soal industri. Oh, lebih ke industri. Energi. Nah, ngomong-ngomong soal energi nih Bang ya. Ini kan kita lagi rame soal transformasi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik gitu Bang ya. Sekarang tuh gimana sih perkembangan ekosistem kendaraan listrik kita Bang? Sebenarnya kalau terkait ekosistem kendaraan listrik, kalau boleh jujur secara data itu meningkat Bang. Ya, ada peningkatan, misalnya penjualan roda 4 itu meningkat 5 kali lipat. Untuk roda 2 meningkat 13 kali lipat. Lalu untuk jumlah SPKLU juga meningkat pesat. Dari yang tadinya ratusan, sekarang SPKLU itu 1.370. Lalu untuk SPLU bisa sampai 1.800. Kalau yang stasiun penukaran baterai itu sekitar 2.162 atau berapa. Itu sekitar itu. Jadi artinya ada peningkatan, mungkin sebarannya yang belum. Nah, sebarannya masih berarti bisa dibilang di kota-kota besar aja, Jawa besar, gitu. Gitu. Tapi trennya naik terus. Gitu. Trennya naik terus Bang. Tapi sebenarnya kan ini nggak mudah ya Bang, sebenarnya untuk membuat masyarakat beralih tuh dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Ada nggak sih mungkin instrumen yang dipakai pemerintah untuk mempercepat proses transformasi ini Bang? Secara continuous, pemerintah itu memang sudah menggunakan paling tidak ada 2 instrumen. Yang pertama instrumen regulasi. Jadi regulasi ini dikeluarkan pemerintah dalam rangka untuk mengatur dan menegakkan aturan keinginan pemerintah. Misalnya yang pertama dari Perpres 55 yang direvisi menjadi Perpres 79 tahun 2023. Ini mengatur semua insentif dan apa yang akan diberikan untuk industri kendaraan bermotor berbasis baterai. Lalu yang mengatur ke dalam instansi pemerintah yaitu Inpres 7 tahun 2023 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini termasuk BUMN dan BUMD. Jadi memang 2 ini yang awalnya. Lalu tapi ada dari sekarang perkembangannya ada Permen Perin, Permen Invest, dan Permen Q juga mengatur terkait insentif yang mana itu sebenarnya instrumen kedua, yaitu insentif fiskal. Instrumen kedua ini kan insentif fiskal itu yang diterjemahkan juga dalam Permenteran Menteri Investasi, Permenteran Menteri Keuangan. Ada beberapa yang antara lain mengatur misalnya pembebasan biaya masuk, pembebasan teks PPN biaya masuk, lalu juga pengalihan PPN dari tanggung konsumen menjadi tanggung pemerintah. Itu semua ada di peraturan Menteri Keuangan. Hal yang ketiga yang dibutuhkan instrumennya yaitu instrumen seperti bagaimana biasa dilakukan adalah publikasi. Yaitu misalnya muncul di TV, ada pameran, lalu ada Sunmori bareng, peluncuran Sunmori untuk motor listrik bersama menteri-menteri atau hal semacam itu yang bersifat lebih promosi lah ya, promosi ke masyarakat sehingga masyarakat
makin mengenal. Itu sih. Ya, tapi kan juga tentu nggak mudah ya Bang ya untuk proses transformasi ini. Bahkan ada beberapa pihak bilang, wah udah ada peraturan pemerintahnya, udah ada perpres dan semacam itu, tapi harga masih mahal. Terus tadi juga Abang udah bilang bahwa infrastrukturnya masih perusahaan di Jawa, dan mungkin juga beberapa masyarakat masih rada takut nih sama kendaraan listrik, dibilangnya nanti baterainya habis lah, kesetrum lah, apa dan semacamnya. Itu ada strategi tersendiri gak sih untuk menangani 3 hal masalah itu, masalah harga, infrastruktur, dan masyarakat yang masih belum aware sama kendaraan listrik? Ya memang yang paling sekarang sedang ditingkatkan itu adalah meningkatkan spek dari kendaraan bermotornya. Jadi kejadian yang sekarang masyarakat takut kehabisan baterai atau tidak efisien, dikit-dikit harus ngisi baterai, itu karena spek kendaraan bermotor listrik yang ada, misalnya roda 2 itu speknya yang nggak rendah. Jadi hanya bisa menempuh 50 sampai 60 kilo, terus harus ngecas atau tukar baterai. Ini membuat masyarakat lama-lama menjadi merasa ini kok tidak efisien, malah merepotkan. Nah, yang seperti ini yang kita harus mulai seleksi lagi, kita tingkatkan. Yang beredar itu harusnya ke konsumen yang bisa mendapat insentif adalah yang speknya juga bagus. Artinya sehingga masyarakat mempunyai experience yang bagus dan terkesan enjoy gitu menggunakan kendaraan listrik, sehingga akan berduyun-duyun masyarakat ke sana. Yang terkait dengan harga yang mahal, memang itu kan kita sudah lakukan dengan memberikan insentif. Jadi kita mendorong investor untuk investment di Indonesia dari mulai perakitan, baterai maupun mobilnya, sehingga nanti biaya produksinya semakin rendah dan itu akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Ini juga diharapkan bisa memotong sekitar 10-20% dari harga. Kalau insentif pajak PPN yang ditanggung itu kan menghilangkan sekitar 10% dari biaya yang ditanggung. Ya, lalu untuk hal yang ketiga tadi apa? Harga sama kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini memang sama infrastruktur, Pak. Infrastruktur. Untuk infrastruktur itu pemerintah juga membuka, jadi dari PLN maupun dari bekerjasama dengan Pertamina juga punya skema sendiri-sendiri bagaimana memberdayakan swasta untuk bekerjasama dalam membuka infrastruktur. Jadi ada infrastruktur yang misalnya stasiun pengisian dibangun di sepanjang jalan tol maupun di luar jalan tol, ada skemanya sendiri, ada juga tarifnya sendiri, sehingga membuat pengguna dari mobil maupun motor listrik ini nyaman dan rasa tidak ketakutan akan kehabisan listrik. Apalagi kemarin juga ada yang bilang, ada gak yang berani mudik pakai mobil listrik gitu kan? Lawak-lawakan gitu Bang. Tapi aku bicara soal investasi Bang. Udah ada Bang yang memang punya komitmen berinvestasi untuk infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia Bang? Ada. Kalau untuk investor yang membuat mobil itu ada dari Cina, yaitu Wuling, dan juga ada BYD, ada juga MG. Lalu kalau dari Korea Selatan ada Hyundai. Nah, jadi itu untuk mobilnya. Tapi kalau untuk charging station banyak merek, dan itu juga bisa ada dari Cina, dari Korea, dan ada dari Eropa juga. Tapi memang belum masif lah, itu mereka dengan teknologinya sendiri untuk dikembangkan. Berarti udah mulai lah sebenarnya ini prosesnya udah mulai bertahap untuk menuju ke sana gitu Bang ya. Untuk bicara soal ini kan bagaimana membuat Indonesia tuh nggak cuma jadi tamu doang gitu Bang di konteks ekosistem mobil listrik. Ada gak sih strategi tertentu dari pemerintah yang buat ngedorong, oke nih industrinya udah jalan, kita bisa menang di mana nih untuk dalam kompetisi bisnisnya gitu? Untuk industri EV ini memang karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam nikel, maka kita akan pertama mengembangkan industri baterai. Baterainya ya Bang? Baterai ini ada namanya Indonesian Battery Corporation atau IBC. Ini bekerjasama itu antara MindID, Pertamina, dan PLN dan Antam untuk membuat industri baterai. Teknologinya dari Cina juga. Itu yang pertama. Artinya komponen mobil listrik itu kan ada baterai, ada motor listriknya, dan juga ada hal-hal lain pendukungnya. Nah, yang kedua yang kita dorong juga industri manufaktur untuk mendukung
mobil listrik itu. Misalnya mau dari velg, mau dari bodi, maupun dari sasis, atau maupun dari infrastruktur charging, itu juga kita harus dorong dari industri dalam negeri, sehingga kita nggak akan jadi penonton, dan bahkan kalau bagus kita bisa ekspor juga kan gitu. Oke, menarik. Dan ini mungkin pertanyaan yang juga ditanya sama masyarakat ya, maksudnya kok pemerintah kekeh banget nih untuk masalah percepatan ini, transformasi ini. Sebenarnya manfaatnya buat negara tuh apa, buat masyarakat tuh apa sih dalam konteks ini, Bang? Nah, ini penting, ini hal yang paling penting nih dari diskusi hari ini. Sebenarnya dengan kita shifting ke kendaraan bermotor listrik, ini kita bisa menghemat untuk satu roda 2 itu 3,7 juta per tahun. Dari subsidi itu bisa hemat. Oh, itu istilahnya bisa memangkas subsidi lah ya. Nah, memangkas subsidi. Lalu yang kedua, apabila roda 4 itu bisa sampai angka 19,2 juta. Kalau dia menggunakan bahan bakar subsidi, artinya subsidi dikali jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4, itu akan mengurangi jumlah subsidi yang cukup signifikan. Yang kedua, itu mengurangi jumlah subsidi. Yang kedua, kita akan mengurangi juga ketergantungan kita terhadap fossil fuel. Fossil fuel ini akan kita kurangi dengan menggunakan EV. Artinya kalau bisa mengurangi fossil fuel, kita akan mengurangi juga jumlah yang harus diimpor, harus besaran yang harus digunakan untuk EV, untuk fossil fuel. Jadi beralih ke EV. Ini dari sisi negara. Yang ketiga, negara juga berhasil mendapatkan keuntungan bisa menurunkan emisi karbon, karena salah satunya adalah sektor energi dan transportasi. Selain dari forest and land use juga, ada juga waste, juga ada energi dan transportation. Dari transportation ini kalau kita bisa mendapatkan keuntungan, kita menurunkan emisi. Keuntungan emisinya itu ada juga hitungannya, dan itu cukup signifikan juga. Kalau kita lakukan ini secara konsisten dalam 5-10 tahun, maka akan juga mendorong penurunan emisi dari sektor transportasi. Itu 3 itu. Nah, lalu untuk masyarakat nih, pertanyaan ini paling bagus nih untuk masyarakat. Soalnya kan masyarakat mau beli, lah untungnya apa nih? Gitu. Masyarakat yang pertama bisa mendapatkan penghematan biaya operasional. Misalnya nih, 1 liter bensin kita anggap atau pertalite 10.000. Kalau Pertamax 13.000 lah gitu. Tapi itu bisa jalan kalau mobil 10 kilo, kalau motor 20 kilometer. Kalau menggunakan listrik itu kira-kira equal dengan 1,2 kWh. 10.000 itu equal dengan 1,2 kWh per liter. 1 liter itu sama dengan 1,2 kWh atau 1,3. Yang mana itu KWH-nya kalau dirupiahkan hanya sekitar 3.000. Murah banget lah ya. Ya, murah banget. Artinya dengan uang 3.000 kita bisa jalan 10 kilo kalau untuk motor, kalau untuk mobil, tapi kalau untuk motor bisa 20 kilo. Penghematan yang antara 3.000 dan 10.000 artinya sepertiga yang bisa dihemat 23. Berarti biaya operasionalnya itu hanya sepertiga dari kendaraan konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga bisa secara langsung mendapatkan experience berkendara yang lebih nyaman. Artinya nggak berisik, nggak ada udara, juga nggak butuh ganti oli. Karena ini mesinnya hanya mesin penggerak. Nah, paling kalau ban sama masih butuh ganti ban, tapi kalau bocor kalau oli nggak butuh, terus nggak ada komponen gerak yang ada piston, seker yang itu nggak ada, jadi akan lebih hemat dalam jangka panjang. Bahkan maintenance-nya juga lebih murah ya Bang? Maintenance-nya akan murah. Nah, ini bahkan jauh, maintenance-nya akan lebih murah, lebih jauh, misalnya seperempatnya lebih murah. Nah, yang ketiga, masyarakat juga harus juga paham bahwa dengan menggunakan kendaraan listrik ini, baik roda 2 maupun roda 4, dia berkontribusi secara langsung kepada negara dalam menjaga udara agar tetap bersih. Kelestarian lingkungan. Jadi long term kesinambungan sustainable environment itu bisa terjaga dengan menggunakan
kendaraan yang rendah emisi atau tidak ada emisi sama sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir Bang. Ini kan istilahnya kalau kita pengguna mobil listrik tuh banyak manfaat yang positif ya. Walaupun sekarang masih belum semua untuk bertransformasi, tapi kira-kira nih target jangka pendek atau jangka panjangnya pemerintah berapa tahun nih agar semua ini bisa infrastrukturnya bisa tersebar hampir di seluruh Indonesia, jadi orang nggak takut lagi mudik pakai kendaraan listrik, terus harganya lebih terjangkau dan semua orang happy lah pakai kendaraan listrik. Tuh target pemerintah seberapa lama tuh Bang? Jadi kami dengan Kementerian SDM dan Kemenko Marves sebenarnya sedang berusaha memprediksi. Memang ini sampai hingga hari ini belum ada prediksi yang cukup pas, tapi kami sudah membuat roadmap. Misalnya roadmap dari Kementerian SDM itu nanti di tahun 2029, artinya 5 tahun dari sekarang, itu diharapkan ada SPBLU sebanyak 28.000. Lalu SPKLU itu sebanyak 38.000. Maaf, SPBLU-nya penukaran itu tadi sebanyak 142.000. Artinya lebih banyak yang penukaran baterai ini. Lalu untuk kendaraan bermotornya, untuk mobil itu diprediksi sudah ada 1,5 juta pengguna. Oke. Lalu untuk motor itu diprediksi bisa sampai 9,8 juta pengguna. Tapi mungkin ini masih roadmap yang optimis. Ada juga kita bikin skenario yang 80%, 60% sehingga ada diskrepensi, ada pengurangannya sedikit atau ketidakpasnya itu lebih kepada mungkin diakibatkan nanti dari keinginan masyarakat atau harga yang diinginkan tidak sesuai dengan masyarakat itu mungkin menjadi salah satu pemicu. Tapi kalau komitmen dari pemerintah itu sangat kuat dan itu sangat komit karena tadi ada beberapa benefit juga dari untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Wis, mantap. Jadi istilahnya nih dengan komitmen pemerintah seharusnya masyarakat optimis ya untuk mulai dari sekarang beralih ke kendaraan listrik ya Bang ya. Harus, dan maksud saya harus itu bukan untuk negara tapi lebih kepada untuk keuntungan pribadi juga ada gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan, ya, bisa merasakan itu. Jadi saya rasa kapan lagi kita bisa tetap bermobile tapi dengan mendapatkan biaya operasional murah dan juga mengurangi emisi dan polusi. Nah, itu menurut saya kita semua harus ikut bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi, berkontribusi langsung. Ya gitu. Mungkin dana operasional yang biasa buat mobilitas bisa dibuat saham atau reksadana kali yang ditabung ya Bang ya. Bisa juga. Ya, jadi thank you banget Bang Ageng udah ngobrol-ngobrol soal ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Jadi kita akan lihat semoga semakin cepat walaupun ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pemerintah juga masyarakat. Terima kasih. Terima kasih semuanya.